interaksi, melakukan komunikasi. Saya pikir dengan adanya niat mereka melakukan itu adalah proses bagaimana yang mereka ingin mengenal warganya, gitu ya. Dengan harapan ketika mereka mengenal baik dari siapa dia, masalah-masalah yang dihadapi, tentunya paling tidak saya pikir mereka juga ya ini yang harus kita dorong untuk bisa melakukan sesuatu lah, jangan hanya memang mengumpulkan data juga kan gitu ya, gitu. Nah ini yang kita dorong di program ini, bagaimana kita ingin mendorong pemerintah ataupun dinas-dinas yang terkait khususnya untuk mereka hadir dan melakukan sesuatu lah gitu. Misalnya di beberapa dinas setelah di bulan Juli yang lalu itu beberapa dinas itu sampai telepon ke aliansi Sumber Satu menanya kalau orang alim itu di mana, berapa mereka. Jadi mengumpulkan data untuk memang mereka ingin melakukan kunjungan, mendesain sebuah program misalnya. Ketika kemarin mereka mendesain program tahun 2016 itu ASP banyak ditanyain apa yang mau dilakukan ataupun bentuk kegiatan apa yang bisa kita lakukan, karena misalnya dinas kebudayaan dan pariwisata misalnya selama ini selalu membuat program yang programnya itu yang berhubungan dengan kebudayaan, misalnya lomba tari untuk budaya Batak Toba gitu. Nah itu yang diikuti adalah Parmalin, Uga Bangsa Batak, mereka sendiri, Abonaron Lobona misalnya seperti itu. Jadi kita mendukung, mensupport dan juga memberikan masukan kepada pemerintah kita, khususnya dinas-dinas yang terkait itu, supaya di tahun 2016 ini memiliki program yang itu tentunya adalah salah satu upaya untuk pemenuhan hak konstitusional mereka. Gitu. Iya, kami ke Pak Ferianto. Itu dari sisi ASB-nya, dari sisi dari mungkin pemantauan dari sebagai salah seorang pemerhati masalah sosial, bagaimana kemajuan yang sudah ada di Sumatera Utara terhadap komunitas-komunitas Hindu, baik masalah pelayanan dari pemerintahan maupun yang lain-lainnya. Ya, sebenarnya kan kalau kita mau melihat lebih awal, sebenarnya ini seperti pepatah tidak kenal maka tidak sayang gitu. Nah, pemerintah tidak memberikan dukungan yang sangat baik pada awalnya karena mereka memang tidak kenal. Yeah. Saya masih ingat misalnya ketika tahun 2015 program ini mulai dilaksanakan, Aliansi Sumber Bersatu kebetulan saya dampingin waktu itu bertemu dengan Pak Sekda Kota Medan. Yeah. Pak Sekda Kota Medan justru, loh, emang ada itu di Medan gitu. Mereka bertanya gitu. Yeah. Nah, pertanyaan itu kan karena ketidaktahuan mereka. Tapi ketika kita jelaskan, mereka ada dan kita lampirkan data-data statistiknya, dan mereka kemudian mulai paham bahwa oh iya ternyata kita memang harus melakukan sesuatu untuk ini. Dan kemudian tadi Ira sudah menceritakan bahwa pemerintah memberikan respon positif. Misalnya ketika pertemuan pesta rakyat yang dilakukan di Jalan Air Bersih Kota Medan pada bulan Mei kemarin itu, Pak Wakil Wali Kota hadir, Wakil Wali Kota Medan hadir, DPRD-nya hadir, camat setempat hadir, bahkan lurah-lurah dan kepling-kepling di sekitar daerah itu, Kecamatan Badan Denai itu hadir di situ. Kehadiran mereka saya lihat adalah sebagai bentuk dukungan. Karena kan kalau kita mau lihat bahwa apakah mereka dilayani secara baik oleh pemerintah, itu kan mulai dari level terendah, Kepling misalnya. Kepling kan orang yang paling dekat dengan masyarakatnya gitu. Ketika mereka sudah kenal dan kemudian mereka tahu, itu ada perubahan sikap gitu. Kepling misalnya mulai melibatkan kelompok-kelompok ini dalam program-programnya pemerintah, termasuk juga ketika ada pembagian-pembagian misalnya raskin untuk kesehatan dan lain sebagainya. Dulu mereka tidak dapat, tapi itu sekarang mulai disentuh. Saya pikir ini kemajuan yang sangat baik gitu. Kemudian kalau kita ingatkan pada saat itu, Pak Wakil Wali Kota dengan semangat yang cukup tinggi menyatakan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah persoalan ini. Saya pikir itu dukungan yang luar biasa gitu. Tinggal sebenarnya Aliansi Sumber Bersatu bersama komunitas-komunitas ini bagaimana menindaklanjutinya gitu. Kemudian ketika kita juga berdialog sekitar akhir tahun 2015 dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dukungan itu juga semakin menguat gitu. Bahkan waktu itu ditindaklanjuti dengan ini harus kita lakukan RDP lintas komisi gitu. Saya pikir ini bentuk dukungan. Tidak hanya pemerintah sebenarnya, Bung Victor. Masyarakat juga seperti itu. Bulan yang lalu
Antropologi Universitas Sumatera Utara itu secara khusus meminta ASB berdiskusi di Fakultas Divisi USU untuk bicara soal ini. Artinya kesadaran masyarakat mulai membaik untuk menerima minoritas agama seperti mengikuti istilahnya Bung Victor tadi gitu. Nah, maka sebagai pengamat masalah-masalah sosial, saya sih optimis bahwa ke depan Indonesia, respon pemerintah dan masyarakat akan semakin baik gitu. Kalau itu semakin baik, ini akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini.